Teh Itia, nanti sopirnya Doktif, terus nanti Teh Vera. Nah, itu dipanggil semua. Nah, setelah dipanggil, mereka akan memanggil lagi tuh para marga satwa itu. Ya kan? Nah, setelah marga satwa itu dipanggil, gelar perkara. Barulah mereka akan ditetapkan menjadi tersangka. Wah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sistemnya masih ngepos nggak sih, Dok? Sudah dekat ya. Sudah dekat, sudah dekat. Jadi, Sudah dekat, jadi sudah dekat. sebenarnya sudah dekat, tapi mereka mengalihkan isu itu. Termasuk yang kasusnya Dokter di Medan sampai sekarang tidak berjalan, ya. Jadi si Boker sekarang panik mereka, Boker, Nepos, semua Mereka grup goreng itu loh, bersatu. mereka goreng. Mereka goreng. Tunggu dulu. Si Bokir itu siapa? Yang justiper? Itu yang Iya, Medan. Justiper. Super Thailand Oh, katanya. Dokter, Itu dokter. sampai detik ini kasusnya mana? Berjalan nggak? Kan dokter Tidak katanya sudah berjalan. tersangka. Tapi kayaknya Tidak support- berjalan yang Dokter tersangka. kayaknya- Kenapa? Karena kayaknya dugaannya sup- Dokter pertama, ya mereka malu dong, mau nggak dijadiin, udah terlanjur koar-koar, gitu. Ya kan, jadi ya udah digantung aja, karena nggak akan bisa jalan. Orang udah jelas-jelas siper kok, apa yang mau dibuktikan lagi? Nggak bisa, gitu. Lebih serem lagi Doktif, sekarang ada pengacara yang menggiring opini Nikita Mirjani itu mengorbankan Mail loh Doktif. Nggak tahu kan Doktif kan? Nggak tahu itu. Supervisinya Satu Nepos Boti gimana, wajar dokter wajar itu? aja dia dua sahabat dia pecah. Orang kemarin Doktif sama Nikbir aja mereka buat ceritanya digiring supaya kelihatan kesannya ada perpecahan. Mereka tuh bermainnya apapun dihalalkan, apa cara semua digunakan. Tapi kan nggak akan mudah terpecah kita tim. Intinya tuh gitu. Iya, terus juga Dokter masih lama ya pulangnya, masih di Agustus, jadi jangan digoreng-goreng ya. Soalnya kan 15T itu kan uang besar, ya kan, nggak gampang habis itu ya. Jadi Dokter agak nggak jadi lama. saksi. Dokter nggak jadi saksi nanti. Oh enggak tahu Dokter sampai detik ini tidak ada panggilan sama sekali dan kemungkinan Dokter baru akan pulang kan di 2 minggu lagi gitu. Pernah lihat nggak sih duit 15T itu susah banget loh ngabisinnya, gede Iya, banget. Dokter. Kalau bocor rekeningku terbuka. Pernah Dokter. juga Kalau bocor. 200 T ya. Pernah juga 200T itu ya, kayak yang apa kemarin. ya? 15T aja nggak Yang kebayang. kemarin itu loh. yang Aku boleh korupsi tanya itu nggak? kan duitnya Apakah kan- kemungkinan Dokter bisa menjadi saksi di dalam kasusnya Nikita Mirjani? Karena Dokter, aku agak bingung ya. Dia bilang Dokter mereview dia. Terus Dokter Oki juga kan menyuruh dia untuk menghafal Niki untuk tidak mereview skincare. Nah, apakah mungkin Dokter akan menjadi ini? Karena terakhirnya dia bilang juga Dokter itu memeras dia 20 miliar di persidangan itu. Jadi yang sebenarnya yang agak disesalkan juga kenapa dari pihak penasehat hukumnya Nikita tidak menanyakan mereka itu pernah ke rumahnya Dokter 3 kali ya, itu cukup disesalkan sih sebenarnya ya. Tapi mungkin nanti itu di kesaksian Dokter kayaknya, karena mereka akan konsen Nikita. Karena waktu itu dia bilang gitu, pengacara bilang gini, ini kasus Nikita Mirjani bukan kasus Dokter. Iya Tolong kasus betul Dokter. betul. Nah, Jadi gini aja, kalau misalnya Nikita meminta Dokter untuk menjadi saksi ya Dokter akan datang, gitu aja. Oke. Tergantung Nikitanya aja. terbantahkan berarti kalau Dokter tidak pernah mau menjadi saksinya Nikita Mirjani. Itu Enggak, dia. kalau Iya, Nikita meminta Dokter menjadi saksi ya Dokter akan datang, nggak ada Siap, masalah. terima kasih Dokter. Terus kemudian Dokter, ada lagi berita katanya Dokter lagi pacaran di sana, kok nggak ngajak-ngajak si Dokter. Ya Allah, enak banget sih lu dapat orang Korea Dokter. Iblis deh, Dokter. Jangan orang Jepang kemarin digosipin Orang sama Jepang, Nepos. Dokter mau deh ikut ke Jepang, ke Tokyo, ke Kyoto, Dokter nggak ngajak-ngajak ya. Gimana sih? Udahlah, terserah apa kata mereka ada Dokter mau ketawa Padahal aja. mereka gini loh, mereka bilang Dokter itu nenek-nenek masih laku. Nah, lu Lah, sebentar. Ada yang lebih tua lagi, ada yang lebih nenek-nenek lagi yang suka apa yang kemarin videonya diputar di persidangan. berarti mencari jodoh. Gimana sih Dokter, ya Allah kok kamu cantik banget ya, bisa laku lagi di Jepang ya Dokter ya. Nanti orang Ya Bunda Maya ya dapat orang hebat gitu ya. Iya betul. Sultan Dubai gitu ya. Nah, Gitu. si Tumbal bilang gini, Samira pulang lo, jangan kabur. Dia lagi menikmati duit 15T. Iya. Lo ada dapat duit nggak dari sana jadi bazar? Dapat duit nggak lo? Iya. Iya. Tumbal, lo pernah ngerasain yang lihat itu uang tetean? Aduh, udah diblokir. udah lalu dibayar dape. Iya makanya yang Dokter juga pengen kalian nge-push juga soal Dokter yang bilang Reza Gladys adalah seorang penipu, pembohong, tukang fitnah.
Ya kan, pada saat dia yang bilang konten kalau Doktif di endorse oleh Hana Sui gitu. Doktif jelas banget loh sebutin nama Reza Gladys pembohong, Reza Gladys tukang fitnah, Reza Gladys penipu. Nah, itu mana beritanya? Kok nggak Ya ada? takut dok, bahaya dok. Dok, aku mau nanya nih. Kemarin kan waktu persidangan Reza Gladys menyebut katanya kenapa? Filmnya nggak jelas. Doktif menghubungi Reza Gladys Nggak, pasti ngomong apa sih? jelas ya? Suaranya nggak jelas. Vanessa. Sayang, kamu ke kamar dulu sayang, soalnya kamu rumahnya lagi renovasi lantai 6 ya. Kemarin ada apa? Ada fotografi gini loh di persidangan. Tanya Iya, kemana? Ya. dokter detektif sempat menghubungi suaminya Reza meminta uang sebesar $2 Singapura. Aduh, ini suaranya kayak di dalam kolom. Nggak Gua, kedengeran, gua, Pak, gua, nih, gua, ya. gua perjelas ya karena memang kuping gue kan dari swasta ya, bukan punya swasta gitu. Sokong, Dia sokong. nanya gini dokter, katanya dokter menghubungi suaminya dokter Reza Gladys untuk minta duit $2 juta sing. Nah pertanyaan pertama ya sebelum dokter menjawab ya, kamu tahu nggak di bulan di tahun 2024 itu nilai Singapura dolar itu sudah 11.000. Jadi kalau dia pintar dikit ngitungnya $2 juta Singapura berarti 2,22 miliar bukan 20 miliar. Kurang. Langsung dokter tanggapi gimana? Oke, kayaknya dokter sudah jelasin berulang-ulang deh ya. Kenapa kalian nggak catat dari awal? Ya, Kayaknya mereka ini berusaha untuk menemui dokter berkali-kali. Ya, itu kok ada suara anak-anak rame banget ya. Nah, terus berusaha untuk menemui Doktif berkali-kali ya, sampai 3 kali. Bahkan rumah Doktif ditungguin oleh mereka dan mereka menelpon Doktif akan menitipkan sesuatu. Udah jelas ya dari sini ya. Dah. Dari situ Doktif curiga menitipkan sesuatu, jangan-jangan Doktif mau dijebak. Paham nggak dari situ? Nah. Oke. Nah, lalu Doktif berpikir ini orang memulai siasat nih. Oke, kalau gitu gua nggak mau ikutin permainan lu. Lu yang ikut permainan gua. Gua tanya, kamu mau nitip apa? Kan Doktif sering bikin konten kan, 10 miliar, 20 miliar, nggak bisa. Doktif nggak bisa dibayar. Ingat nggak? Doktif pernah bikin konten itu. Ya. Nah, terus pada saat Doktif, kamu mau nitip apa? Titip apa? Nah, langsung mereka ketakutan. Enggak dok, enggak kak, kita cuma mau nitip buah. Bener ya, kamu cuma nitip buah. Kamu ke rumah Doktif tanpa izin, itu nggak ada etika, nggak ada adab. Doktif hari ini nggak pulang. Silakan kamu tunggu mau sampai besok, mau sampai kapan. Lain kali kalau kamu ke rumah itu izin dong. Nah itu Doktif sempat marah. Nah terus akhirnya Doktif berpikir, ini kayaknya orang ini nggak jelas ini maunya apa, kok terus ngejar-ngejar Doktif ya. Oke. Akhirnya Doktif memutuskan, oke, kita ikut permainannya dia. Dia harus ikut permainannya Doktif. Kita putar sekarang. Oke. Coba Doktif hubungin dia. Betul, Doktif hubungin dia. Doktif mau tanya, ini maksud orang ini apa sebenarnya? Bener nggak sih mau nyuap, mau nyogok Doktif? Gitu. Padahal yang pertama kasusnya yang di Pecel Lele, ya, yang Doktif ajak dia ke Pecel Lele, dia kasih hasil lab dia, ya, yang berbeda dengan hasil lab yang Doktif punya, dan Doktif sudah nolak itu. Ya, itu udah jelas loh Doktif nolak. Oke. Terus habis itu Doktif ajak, oke, kamu bisa nggak ketemu sekarang? Ya, tapi nggak mau sama istri kamu. Karena Doktif ini orangnya kalau sudah nggak suka sama orang nggak bisa pura-pura ya, gitu. Begeng ini orangnya sangat licik, terkenal sangat licik. Oleh di kalangan dokter pun tahu, ya. Suneo dan Begeng ini adalah orang yang terkenal sangat licik. Mereka mafia skincare, ya. Jadi Suneo dan Begeng ini sama. Buktinya glowing booster sama ya, sama DNA salmonnya Suneo tuh sama ya barangnya ya. Itu barangnya sama. Oke. Jadi akhirnya si M ini suaminya datanglah nemuin Doktif. Oke. Di situ kita sudah siapin strategi. Pokoknya nanti harus ada saksi ya. Ini orang licik loh. Gitu. Bukan merekamnya dok, bukan merekam. Enggak, Doktif makanya Doktif nggak ngerekam satu. Ya, Nyeselnya baik. di situ sih. Harusnya Doktif ngerekam juga sih sebenarnya. Udah bagus dok, karena sekarang merekam itu bisa menjebak orang. Itu udah bagus. Berarti ada saksi hidup. Oke baik. Ada saksi, selalu Oke. ada saksi. Makanya pada saat tersebar bahwa Doktif meraba-raba mencari alat perekam itu bohong semua karena Doktif nggak pernah sentuh dia.
sama sekali ya itu. Nah terus dari gaya omongannya akhirnya dokter bilang ya udah kalau misalnya kamu pengen dokter tutup mulut kasih dua Iya. juta apa ya pokoknya dokter asal aja pada saat itu karena uang sejumlah itu kan uang besar ya yang dokter Ya. pikir kalian nggak akan mengganggu dokter lagi nggak akan nanyain dokter lagi seperti itu dan dokter dadakan ya dokter mengajak itu dadakan karena apa karena tidak ada persiapan mereka untuk bawa duit paham nggak dari situ kalau misalnya direncanakan lama pasti dipersiapkan dong sama mereka Ya, itu yang dokter nggak mau jadi dadakan aja oke. Habis gitu oke kalau gitu nanti kita diskusi saya diskusi sama istri bla bla oke silahkan dah 2 hari kemudian pihak dari M mengirim chat ke Doktis bahwa mereka setuju untuk memberikan uang sejumlah itu ya Buset. oke. Buset. Di situ Doktis kaget astagfirullahaladzim berarti mereka positif ingin melakukan penyuapan oke. Di situ Doktis positif dan Doktis tidak balas ya seandainya Doktis memang ingin memeras harusnya Doktis apa Dokter, mohon maaf, saya salah dulu sebentar. Diingat sampai di situ ya. Ini ada bilang sumpah pocong dok, sedangkan orang sumpah di bawah Al-Quran aja bisa berbohong, apalagi sumpah pocong. Maaf ya. enggak itu musyrik itu Jadi musyrik nggak berlaku. biarin aja Nggak kan mereka berlaku. kan masih ya Maaf ya, nggak Baik. berlaku. Lanjut dokter. Oke, nah terus sampai di mana tadi kan? Nah, terus akhirnya Doktis tidak tidak memberikan nomor rekening atau menyuruh orang untuk mengambil uang itu atau meminta uang itu ditransfer tidak ada. Doktis cuekin, ya, tidak ada jawaban. Nah, udah, oke. Selanjutnya 5 hari kemudian dia chat lagi. Ya. Kak, boleh nggak kita jualan lagi? Nah, di situ Doktis balas. Loh, kok kamu nanya ke Doktis? Kalau kamu mau jualan ya jualan aja. Tapi janji, jangan overclaim, jangan overprice. Berhenti menipu masyarakat. Itu jawaban Doktis. Adakah pengancaman di situ? Adakah permintaan uang di situ? Tidak ada kan? Wahai Reza Gladys atau pemuhit? Nah, gitu. Oke? Di situ nggak ada. Jadi aneh. Jadi sebenarnya ya sudah selesai. Nah, di situ mereka tantrum. Kok ternyata nggak sesuai dengan harapan mereka. Mungkin harapan mereka pada saat itu Doktis menjawab, kamu tidak boleh jualan. Kamu harus transfer saya. Kamu harus begini-begini. Mungkin itu. Tapi karena Doktis pada saat menanyakan uang 20M itu hanya sebagai untuk memastikan kamu ingin menyuap atau enggak, ya Doktis sudah lupa. Gitu. Udah nggak ingat. Ya udah kamu ngapain nanya-nanya itu. Nah, itulah yang mereka tidak akan pernah bisa buktikan. Seperti itu. Ya, dokter. Setelah menjebak dengan nilai nominal duit, mereka mau menjebak juga dengan mengancam tidak boleh berjualan gitu ya. Iya betul. Jadi arahnya ke situ. Tapi Doktis kan udah bilang, makanya buktikan aja. Ada nggak kata-kata pengancaman pada saat kamu kasih sudah bersedia kasih itu Doktis apain? Minta. Doktis minta rekening. Doktis suruh orang. Apa? Gak ada. Doktis cuekin. Kenapa kalian yang tantrum pada saat Doktis cuekin? Doktis udah tahu kalian mau nyogok. Ya udah selesai. Oh berarti ternyata selama ini produk kalian sebusuk itu sampai kalian mau ngasih uang 20M loh ke Doktis. Sebusuk itu loh ternyata. Jadi yang menjatuhkan kredibilitas seorang Reza Gladys itu bukan orang lain, tapi diri mereka sendiri. Mereka yang melakukan demo dengan betadine, mereka yang menjual produk dengan modal 70.000 dijual jutaan. Itu mereka sendiri, bukan Dan orang dokter lain. tonton nggak sidang kemarin dok? Nonton, tapi sebentar ya, karena kan Ternyata ada produk dari DB Skin. bukan Rap Skin adalah Skin. produk yang sama dengan DNA salmon di rumah saja Ya. yang dimiliki oleh Dia Sunia. tempelin loh dok dengan nama dia. Sama persis, makanya Dokter bilang produk itu adalah produk yang sama Tapi dia dijual oleh nggak Suneo. ngakuin. Katanya hanya treatment katanya. Nggak bisa. Dokter, Dia mau aku tanya, gini ya. apa beda Gini. treatment dengan produk? Gini ya guys, yang perlu ditekankan gini. Suneo pada saat diperiksa di PMJ, dia tidak mengakui produk DNA salmon itu produknya dia. Tetapi penyidik tidak membutuhkan pengakuan dari pelaku, ya. Udah, itu harus diperjelas. Kalaupun Suneo tidak mengaku, ya silakan. Tapi bukti-bukti sudah mengarah semua ke dia. Nah, seperti itu. White tomato. Dari mana white tomato bukan miliknya dia? Gitu. White tomato jelas tidak mengandung tomat putih. Sudah jelas dirilis sama Badan POM. Suneo mau nggak ngaku, silakan nggak ngaku.
Tapi bukti menunjukkan fakta yang seperti itu. Tapi Suneo dan BPOM nggak Begeng laporin. itu mereka bersama-sama, mereka para mafia termasuk ular. Mereka itu mafia skincare yang ingin mengambil terus uang masyarakat Indonesia. Mereka takut miskin. Ya, itu kuncinya. Itu hanya itu tujuan Doktif, cuma satu, Doktif jualan. Memang udah 18 tahun Doktif jualan. Dan banyak loh sebenarnya statement-statement dari Begeng yang sangat tulul Dok. bin blow on. Ya, Dok, tulul tindakan bin Dok. blow on. Dok, Ngeri ya, Dok, Dok. Ngeri tindakan banget. BPOM apa dok? Gitu selanjutnya kan sudah tahu Wetometo itu nggak ada segala macam. Terus tindakan BPOM apa? Jadi di sini ada celah hukum. Jadi sebenarnya memang kita lihat misalnya kasusnya Suneo. Suneo itu melakukan pelanggaran berulang-ulang. Ya. Tapi yang dilakukan ini kan hanya bentuk teguran. Gitu. Mm-mm. Jadi seharusnya sebenarnya baru sekarang-sekarang ini mungkin Badan POM tindakan. Jadi mungkin setelah pelaporannya Doktif misal ke Bokir. Bokir ini kan kemarin juga diperiksa hari Jumat ya, Bokir diperiksa. Justiper hari Jumat diperiksa kemarin di PMJ. Ya, mungkin itu juga tidak menjadi highlight, tidak menjadi viral. Kenapa? Karena ya diberitakan kan dialihkan ke beritanya ke Nikita. Gitu, ke Nepos. Sementara Bokir sendiri kemarin diperiksa di PMJ karena dia menjual produk berbahaya secara bebas. Gitu. Ya ampun, yang produk Thailand itu ya dok ya, Justiper. Bukan, lain lagi. Lain lagi. Bukan, lain lagi. Ini lain lagi. Ini kasusnya Doktif sudah punya barang buktinya semua, sudah dipegang sama Polda Metro Jaya. Ini pun kemungkinan besar kena ancamannya dia di atas 5 tahun. Ya, Jadi gini tapi guys. sejujurnya Doktif, kayak saya pribadi itu kayak ngerasa apa ya, penanganan BPOM lambat banget gitu. Mereka nggak apa ya, nggak greget dengan masalah ini kayaknya. Jadi sebenarnya begini, mereka itu berjalannya itu underground. Jadi kalau misalnya nggak Bu. berjalan tidak mungkin, nggak berjalan. Tapi tidak segini. Kalian lihat kasusnya Suneo. Kasusnya Suneo itu pada saat Wetometo itu Badan POM kan kayaknya nggak gerak. Benar Iya, nggak? sepertinya Ternyata tidak gerak. tiba-tiba keluar Instagram jebret dari IG-nya, keluar dari IG-nya penampilan bahwa ini loh yang didaftarkan ini ternyata dijual ini. Itu seumur-umur Badan POM nggak pernah loh segarang itu, nggak pernah loh. Langsung bereaksi ya dok ya mereka ya tiba-tiba ya. Sebentar ya dokter ya. Ini aku mau jawab sebab Umi itu sudah dijawab sama teman kami di sana. Kamu nggak baca. Berarti kamu ada unsur tertentu ya Umi ya. Maaf ya. Kamu namanya Umi ya. Umi Mas Lala hahaha ya. Itu sudah dijawab di atas siapa yang kamu sebut Suneo itu. Kami bukan kayak sebelah. Siapa itu Sarno? Saya nggak tahu. Padahal dia bilang Sarno itu kamu sudah mau memeras saya 20 miliar itu jelas ya. Ya, tolong ya. Kamu itu agak-agak membaca dulu typingannya. Kalau kamu buzzer, makasih Kak katanya, makasih kembali. Tolong dibaca ya. Ya, dibaca. Ya, jadi memang yang Doktif lawan ini memang mereka uangnya nggak berseri, tapi yang jelas Doktif punya buktinya semua dan mereka ingin membuat Doktif bungkam. Sekali lagi Doktif janji, Doktif hadir ini kan untuk membongkar ini semua. Ya, dan Doktif nggak akan diam. Dan mungkin kan pada saat Januari tanggal 17 itu sebelum persekusi itu kan Doktif diundang oleh Dr. Taruna, Kepala Badan POM. Ya. Itu beliau jelas berkata, we are watching on you. Jadi semua konten Doktif itu akan menjadi perhatian dari BPOM. Jadi kenapa? Karena selama ini yang Doktif lakukan tuh fakta. Kalau misalnya Doktif merubah, memanipulasi seperti Suneo. Suneo ini membeli body lotion dari brand Helwa. Ya, terus dioplos sama dia menggunakan Revaquin. Terus dia masukin ke lab. Nah pada saat itu kan dia diagung-agungkan seolah sebagai dokter pembongkar produk abal-abal dan lain sebagainya. Ternyata dia hanya pansos pada saat itu. Jadi dia itu kejahatan loh. Body lotion yang nggak ada kandungan hakinya, dia oplos dengan haki, dia masukin ke lab, labnya hasilnya positif haki, dia sebarkan. Inilah body lotion berbahaya. Itu bentuk kejahatan. Ya. Nah, itu beda. Jadi sementara Doktif tidak pernah. Doktif itu beli barang, masukin itu ke udah lab. kriminal. Nah itu kriminal, tapi sementara sekarang mana suaranya? Udah pelaku kriminal itu. Nah itu pelaku kriminal kejahatan. Makanya oleh Suneo tidak mau melaporkan Afrizal sebagai saksi. Kenapa? Karena Afrizal punya semua buktinya. Kalau si Suneo melaporkan Afrizal akan diungkit di mana pembeliannya, Revaquin belinya di mana. Itu semua ada semua buktinya. Masa makin mati lah itu Suneo. Gitu.
semakin terbongkar semua. Nah, sekarang apa yang Sunil lakukan? Dia sekarang mulai menggiring, bikin podcast bersama dengan Kim Gembel, bersama dengan Sinepos, menggiring opini tentang apa itu Helwa. Lah urusannya Helwa itu urusannya itu sejak ketahuan Afrizal kok. Apa hubungannya sama Doktif? Gitu kan, yang cerita soal Helwa itu kan Afrizal, anak buahnya sendiri. Gitu. Jadi ini kayak jalannya Allah ya. Jadi Doktif tuh bilang Allah tuh membukakan tahun ini tuh semua terbongkar. Kelakuannya si ular, mafia skincare-nya gimana, kelakuannya si Begen gimana, kelakuannya Sunil gimana. Dan tidak ada loh yang berani melawan dia itu sekencang seperti kayak Doktif ini. Izin Doktif. Gitu loh. Nah, kalian itu agak pintar sedikit ya. Suaranya kok beda. Masa kalian suaranya beda dari intonasinya? Cuman mungkin beliau itu lagi di jalan, lagi di mana, terus ada bilang ini akun palsunya. Akun asli Doktif Ya itu udah, sekarang biarin aja lagi lah. Akun ditahan palsu, dan dia akun pakai palsu, Doktif bodoh New. teuing. Ya, dokter Buzzer Doktif kali dia New. buzzer. Ya, buzzer ya, tolong ya kalian kalau memang dibayar gope, sini gue bayar 2.500. Naik. Naikin dong, Makasih. naikin dong. Naikin aja sih Mas Ibu tuh, naikin. 5.000 say, 5.000. Oh, kita bayar 5.000 dok, baik. 5.000 Iya, dok. 5.000. Kan Ya. 15 deh kita. Oh iya. 5.000 kecil Aku lah. bagi kan dok, ini enak Iya. nih kalau kayak gini ceritanya. Biar jelas kalau Udah aku lah. pernah dibayar orang, pengen aku dibayar orang. Katanya aku tuh dibayar, terus katanya aku itu pansos, gimana gitu loh dok Tip. Jadi Iya, gini loh ya, beda ya antara buzzer dengan militan murni. Militan murni itu mereka bergerak tanpa ada instruksi. Ya, Doktif ini nggak kenal loh sama yang namanya siapa ini, Mak Ires ini loh. Sopo Untuk mana Nona cantik kenal nggak? Nggak kenal kan? Tapi Belah. Sama gue kenal nggak dok hati Tip? nurani sendiri. Apalagi sama aku ya, nggak bakal kenal Doktif. Iya, beda sama istilahnya instruksi yang dilakukan oleh misalnya bos nih. Seperti apa ke Meses. Iya. Siapa lagi itu ke si Miss Gosip, si Dugong. Ya kan, itu semua sama briefingnya. Briefingnya Doktif itu memeras 20M, bla bla bla, ketemu di sini ngopi. Terus habis gitu nanti meraba-raba. Gondolmu kapan ngeraba-raba gitu ya? Orang suruh ngeraba-raba. Doktif, aku pengen diraba-raba dong. Gimana rasanya diraba dok Tip? Maaf Dulu ya, ya. Pak selera Doktif, Riponi Doktif, lempar. ini Doktif berarti istrinya traveling Doktif, travelingnya udah pikirannya udah kemana-mana. Jadi dia berpikir diraba-raba, berarti itulah perilaku suaminya selama ini. Bukan. Kalian harus jangan pernah, bongkar. kalian harus cari Jangan kasus yang diraba-raba Mufid ya. Nah, karena memang dia pernah melakukan itu ke orang lain, makanya dia sebut meraba-raba. Jangan Gitu. raba-raba. Aduh, kalian, jangan kemana-mana. Udah itu tuh fakta itu. Jangan dibongkar lagi. Itu fakta ya? Jangan Karena dibongkar gitu lagi. Doktif, kalau orang terlalu ngomong ke sana, berarti sebelumnya dia punya pengalaman yang tidak menyenangkan di kata-kata itu. Makanya kalau ada apa-apa dia nyerangnya ke sana. Pengalaman pribadi itu Doktif. Justru dia Iya, bisa sampai- aja sendiri kalau bicara itu. Makanya, di jadi tengah. sampai kita pada saat itu stafnya Dokter bilang begini, Dok itu ada Reza di mobil. Oke, ada Reza di mobil ya. Berarti kita siapin. Di situ ada staf saya, ada karyawan saya, ada sales obat ya. Nah jadi ya udah, jadi nggak pernah loh kita berdua itu nggak pernah. Selalu ada saksi hidup. Dok Tip, mohon maaf. Dan lucunya gini ya. Kalau memang itu pemerasan, harusnya dia foto dong waktu dia kasih duit. Bener ya? Ya memang nggak akan bisa. Kenapa? Karena pertama dadakan, dia nggak ada persiapan, gitu loh. Enggak, kasus Karena Nikita Mirzani kemungkinan juga kan nggak ada foto dia kasih duit kan? Cuman Iya. video suara, nggak ada. Terus kemudian bukti transfer itu saja ya, yang paling otentik itu bukti transfer. Tapi dia bilang dia ada kasih duit. Harusnya ada foto dia kasih duit. Itu. Tapi itu karena- kemungkinan kalau itu bisa diminta dari CCTV mallnya, kemungkinannya bisa diminta dari CCTV mallnya ya. Tapi dia sudah ngakuin kalau dia yang menunggu. Sudah datang duluan, dia siapin Iya, rekaman. betul. Nah betul, Nah, jadi nah, ya memang itu. itu juga lucu. Jadi Kak Dokter ngelihat ya, tapi makanya Dokter kan bilang dikatakan penjebakan. Jadi itu pula yang akan dilakukan ke Dokter. Kemungkinan pada saat dia ke rumah, dia membawa sesuatu, itu pun dia sudah persiapan segala sesuatunya ya. Gitu. Kemungkinan dia itu ke rumah itu kemungkinan mau OTT, itu dugaannya Dokter ke situ. Makanya pada saat kita mikir, ini maksud dia apa ya? Pada saat Dokter tanya, kamu mau titipan apa? Panik mereka. Kenapa harus panik? Kenapa harus panik? Dan itu di loudspeaker loh. Dokter loudspeaker. Jadi setiap Dokter melakukan sesuatu, ini pun Dokter loudspeaker sekarang. Gitu. Kenapa? Karena harus ada saksi. Begitu gencar fitnahnya ini luar biasa.
Dan mereka punya tim buzzer untuk menggiring itu. Dotif kan nggak punya. Dotif kan yang punya cuman kalian militan asli yang bener-bener yang berpikirannya itu smart, nggak berpikir oh gue dapat berapa, ini nggak kayak Kim Gembel ya kan. Kim Gembel kan Iya. gue dapat berapa nih, siapa yang ngasih duit gue, nah gue akan ke Dotif, situ. aku nggak pernah kok minta ke Dotif bagi-bagi dong. Enggak, mohon maafkan lahir batin ya. Kita tuh benar-benar support karena kebenaran. Sorry aku mehe potong. ya Dotif ya. Kita mau punya penghasilan yang tetap. Sorry, aku potong Nggak mau deh kayak gitu. sebentar ya. Kita tuh peduli karena kita tuh Sorry, aku potong bentar. Doktif ini bergerak di kemanusiaan ini bukan sekarang loh, bukan hanya karena skincare doang loh. ember. Dokter ini salah satu pahlawan loh yang menyelamatkan Masya Allah, orang tabarakallah. COVID. Terus juga waktu Kayaknya nggak perlu deh itu nanti, nggak perlu Dotif, apa-apa itu mah. zamannya COVID ya Dotif. Orang-orang di rumah kita gak bekerja hanya ya. karena skincare loh, gak hanya karena skincare loh Doktif di depan ini nih. Bukan hanya karena skincare loh. Gitu. Nah, sekarang Bencana gini ya, alam makanya- juga di Aceh apa di mana? Makanya aku kemarin agak geregatan dengan orang, oh muka kau bopeng ya. Aku juga bopeng karena waktu itu aku juga, karena aku penderita COVID ya, yang cukup parah Doktif. Aku bertahan 7 hari, terus terakhirnya aku nggak kuat lagi. Aku kan karena ketakutan dan itu ternyata salah. Aku mengira itu karena demam tinggi, tapi tidak ada nafsu makan tetap sama. Terus aku juga penciuman aku normal, perasa aku normal, dan cuman demam tinggi. Ternyata aku salah. Aku setelah 7 hari itu, aku pergilah ke ke puskesmas di jam 11 malam karena posisi aku sudah 41 derajat. Dan aku divonis positif. Divonis botik. Oh salah. Enggak, kalau itu udah lama. Divonis positif COVID. Nah, aku pakai masker. Memang timbul jerawat loh. Timbul jerawat aku ketika pakai masker itu kan memang harus ketat ya Doktif ya. Lapis 2 kalau nggak salah waktu itu sebagai penderita. Dan kalian tahu nggak? Apalagi tenaga medis udah Iya, pakai dan pampers Ya, atas dan bawah kalian tahu dah. nggak, ketika COVID itu, ini juga menerangkan bahwasanya COVID itu memang bahaya ya. Jadi jangan kalian bilang COVID itu tidak ada ya. Ketika COVID itu di sebelahku itu ada yang sudah mau metong, di sebelahku ada tersiksa bagaimana aku sendiri. Dan kami tidak ada yang menemani. Dokter datang itu setiap jam tertentu, makanan kami dikasih via jendela, ya, obat kami juga dikasih. Jadi kalian tuh jangan bilang bagaimana dokter-dokter ini merawat kami itu dengan mereka pakai APD sampai berapa jam menungguin kami di luar Wah, sana. itu tersiksa banget loh. Tersiksa banget loh itu. Aku Doktif 4 hari di rumah sakit. Itu sampai karena aku sudah dehidrasi Doktif, aku sampai tanganku ini dua-dua diinfus biar cepat. Nah, Iya. aku diinfus biar cepat dan ternyata puji Tuhan aku selesai, COVID aku lewatin dan aku masuk tahap rehabilitasi yang 11 hari di luar dari rumah sakit. Jadi aku bilang sama panda Indonesia ya, karena kalau panda Cina lucu, kalau panda Indonesia itu lucu, ya kan? Nah, kamu itu harus tahu, jangan asal ngomong terhadap omonganmu, karena memang persekusimu itu terlalu kelewatan. Dan kamu kemarin ngomong sama Nikita Mirjani dihukum 100 tahun, kamu juga akan mengalami penjara yang sama kalau memang ini. Dan saya tegaskan sama kalian, sekalipun Nikita Mirjani dipenjarakan, saya tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan dia orang baik, karena saya tahu dia dari dulu, waktu dia dari nol juga saya tahu. Dan kemudian dia tetap kaya, ya, karena dia bukan bisnis skincare saja, dia banyak bisnisnya. Ya, dan dia pasti didukung banyak orang. Ingat itu ya. Dan masalah Doktif, ini aku terangkan, Doktif kalau dipanggil untuk menjadi saksi sebagai dari pihak Nikita Mirjani, Doktif bersedia. Ya Dok ya? Bener ya Dok? Iya. Sebenarnya Asal dengan Nikita pokoknya Mirjani ini selama berusaha. Nikita Mirjani yang meminta ya Dotif akan datang, Dotif akan bongkar semuanya. Ya. Tapi Yang kalau harus jaksa kalian yang tahu- meminta ya sorry aja ya. Jaksa nggak Iya. berhak untuk Iya. minta Dotif, nggak ada urusan sama Terima jaksa. kasih. Berarti kalau JPU yang minta, Doktif tidak mau. Tapi kalau pihak Nikita Mirjani minta, Doktif mau. Sudah Iya, jelas terang, Doktif tidak meninggalkan Nikita Mirjani. Maboti. Jadi memang harus ada yang meminta. Strategi Tuh mereka netizen sekarang, para buser di bawah Doktif nggak meninggalkan Nikmir ya. Jadi jangan strategi mereka ini memecah belah Doktif sama Nikita Mirjani sebenarnya. ngarang-ngarang, jangan fitnah-fitnah. Dan Mereka tuh menggiring opini. Dan kemudian Doktif, Iya. ada sesuatu yang ditunggu-tunggu masyarakat sebenarnya. Apa? Kalau memang Doktif konsultasi dengan pengacara dulu ya. Dokter hadir saja di persidangan. Gimana mereka? Panas dunia akhirat. Dok, datang sih Dok. Kak, ini kemarin aja ya waktu di persidangan, lihat nggak mimik wajahnya Panda? Ya ampun, dia tuh kayak agak, dia berpikir gini kayak, apakah aku akan ngalamin hal yang sama di depan nanti di iya, persidangan?
Dia Pasti, itu muka, pasti. dia itu Jadi, pura-pura begitu. Dia lampiaskan pasti. ngateni kita di saat sidang itu. Dia itu sebenarnya hatinya itu udah cemas. Oh begini ya, beginikah perlakuan begini ya. Kalau NM banyak pendukung, kalau dia siapa pendukungnya? Paling hanya beberapa. Lama-lama paling dia yang dijadikan korban. Dia tuh nggak berpikir ke sana. Kelihatan udah kebaca itu, tapi uang adalah segalanya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Sandy. Selamat siang, host. Selamat siang, Doktif. Saya Iya, mau tanya sama Doktif. Saya iya tanya ya. boleh. Heeh. Mungkin 3 menit lagi apakah ya, soalnya dokter mau pergi. Oke, apakah tadi mungkin udah ada yang nanya apa belum? Cuman aku penasaran aja sama yang satu ini gitu. Lagi pengen aku angkat di live-ku juga sih. Tentang kemarin kan yang namanya si RG itu kan disumpah di bawah Al-Quran ya, Dok ya. Betul. Kemudian ketika ada rekaman dari si FS itu muncul, dia bilang tidak mengenal Sarno, itu menurut Doktif gimana? Begini, kalau dokter sih nggak heran ya. Jadi mereka ini kan mafia, mereka memakan uang masyarakat dengan menipu. Jadi hanya untuk mengatakan itu sih nggak ada beratnya buat mereka. Jadi itu sudah dugaan doktif, mereka nggak akan berani berbicara tentang kebenarannya. Mereka sudah terbiasa makan uang haram. Orang yang terbiasa makan uang haram itu buta matanya, telinganya tuli. Emang begitu. Jadi nggak akan takut yang namanya sumpah Al-Quran. Bahkan mengajak untuk musyrik sumpah pocong. Itu musyrik loh. Gitu. Oh, Dan dokter nggak takut gini. sumpah Jadi potong gini itu ya, musyrik. gini. Dokter kan pernah sumpah Al-Quran tuh. Ya, dia pernah sumpah Al-Quran. Dan dokter nggak akan mengulangi lagi. Kenapa? Karena begitu cepat balasannya. Balasannya itu dari Allah sangat cepat sekali. Nah, lucunya pada saat dia menantang dokter, ya dia bilang, oh sumpah Al-Quran itu Sarno sudah biasa, ayo kita sumpah pocong. Allah tunjukkan di hadapan persidangan. Sebelum dia sidang dia disumpah. Dan pada saat sidang, di depan majelis hakim, Dia berbohong. dia bisa berbohong. Itu Allah tunjukkan. Jadi cuman dokter tersenyum simpul. Inilah kalau Allah sudah menggerakkan tangannya, kita cukup diam. Diam Dibayar saja. tunai ya, Allah Dok? akan bongkar semuanya. Dan itu akan dia pertanggungjawabkan dunia akhirat. Gitu. Ya, sangat Assalamualaikum. miris ya. Di Waalaikumsalam, depan Sandy. pengadilan aja di bawah sumpah Al-Quran aja masih ada yang berani bohong seterang-terangan itu gitu. Betul, seterang itu. Jadi biasa. Jadi kalau dokter kaget, oh enggak lah. Malah bertahun-tahun kok dia ambil uang ratusan miliar uang masyarakat kok. Dokter, Gitu. Sampai sekarang dia berani nggak dia mengklarifikasi soal produknya dia yang isinya air 0,0000 itu yang modal 70.000 isi 6 dia jual jutaan. Berani nggak dia klarifikasi itu? Itu kredibilitas seorang dokter. Berani nggak dia demo soal betadin lagi sebelum dokter muncul? Hampir Ya, setiap betul. hari dia demo betadin. Betadin, Coba. betul. Betul. Betul, Itu betul. kredibilitas seorang dokter. Ya. Coba. Dokter Dia sebentar. menipu, itu Dokter jelas sebentar. dia Ini menipu. ada nilai nyumpah Makanya dia bilang, namanya. Reza Gladys, kamu menipu masyarakat dengan kamu mendemokan itu betadin. Betul, betul. Apa itu? Dokter sebentar ya, Itu loh. Dokter. Ini ada Miss Nyampah. Miss Nyampah apa Miss apa nggak ngerti? Dokter nggak bisa langsung bilang orang penipu sebelum benar diponis oleh hakim. Nah, kalian juga nggak bisa bilang nih kita menjadi pemeras ya. Belum ada ponis juga. Banyak gaya kalian semua. Kenapa? Enggak masalah. Dia akan bilang dia penipu. Buktinya dia bilang kenapa dia bilang penipu? Dia bilang dia di-endorse oleh Hanaswi kok. Dia penipu. Kalau misalnya dia bohong, dia tukang fitnah. Kalau emang dokter bersalah nih pencemaran nama baik, kok nggak dilaporin sama Reza Gladys si penipu itu? Kenapa? Nah, Dia ya. emang penipu, dia bilang dokter di-endorse oleh Hanaswi. Buktikan. Pada saat dokter nge-battle produknya dia dengan produk Hanaswi, kan dia bilang kamu dibayar. Ayo ngaku. Reza Gladys, ngapain dokter ngaku? Gak pernah dibayar sama Hanaswi? Apa lu mau ngomong? Buktikan dong emang kamu penipu kok. Kan gitu aja gampang. Emang penipu dia. Berarti mungkin dia sakit Oke, hati teman-teman. Dok, ya. Karena dia berpikir Oke, ya oke. produknya dia itu bagus dan mehong, levelnya menengah ke atas. Kok disamakan dengan Hanaswi? Hey guys, apapun harganya FIFA aja bagus kok. Nah itu mungkin dia Karena terlalu dia gengsi, menggunakan terlalu gengsi profesi dong. dokternya. Ya, profesi Iya. dokternya yang dia gunakan. Makanya begitu ketahuan bahwa dia itu menggunakan profesi dokternya, sementara dia tidak mengerti sama sekali tentang formulasi. Ya, nanti dokter akan bongkar bagaimana dia sebenarnya tidak mengerti tentang yang namanya DEP, aturan DEP, formulasi itu dia blow Nah, on bin berarti gini ya, tolol. Dok. Berarti Ya. gini ya, dia sendiri yang merusak kredibilitasnya sebagai dokter, benar nggak? Iya, betul, Oke, betul. aku semakin kuat ini ya. Kalau memang dokter bisa dipanggil Nikita Mirzani, mudah-mudahan ya.
sebagai saksi ini akan menguatkan. Dan kalau memang besok itu katanya ada SS dan ada si Daviena, berarti memang kasus ini adalah skincare, bukan masalah pribadi. Itu udah jelas nyatanya, ya. Nah, berhubung Doktip, 2 menit lagi ya Doktip ya, kasih para penggemar Doktip terkait masalah ini. Dan satu lagi yang harus Doktip perjelas bahwasanya Doktip siap untuk menjadi saksi Nikita Mirzani bila itu dimintakan oleh pihak Nikita Mirzani, bukan pihak JPI. Begitu ya Dok ya? Iya, jadi Doktif sekaligus ini mau pamit dulu ya, Doktif harus pergi. Jadi di sini Doktif akan memberikan kesaksian apa adanya di bawah sumpah Al-Quran. Ya mungkin yang pertama itu sumpah Al-Quran sendiri, yang kedua itu yang di Sahrul. Ya pada saat di Sahrul itu persidangan Sahrul. Yang kedua nanti insya Allah kalau dipanggil atas permintaan dari Nikita Mirzani. Doktif akan memberikan kesaksian yang insya Allah akan membuka bahwa mereka ya Begeng dan si M suaminya ini mereka diduga ingin melakukan penyuapan atau penyogokan ke Doktif dan melakukan penjebakan ke Doktif. Ingat ya, mereka pernah bilang apakah harus kehilangan 20 miliar dulu? Ya, ingat gak kalian? Si Begeng bikin video itu? Nah, Doktif balikin. Kamu kan sudah setuju Begeng kasih 20M 2 hari kemudian, lupa. Terus kan Doktif cuekin, berarti kamu udah siap dong kehilangan uang itu. Kok Doktif nggak ambil? Hayo, gitu ya. Jadi, tapi Doktif sudah tahu itu adalah motif mereka untuk membungkam, untuk memasukkan Doktif ke sel. Tapi Doktif sudah bilang dari awal, Doktif ingin dunia perskincarean ini menjadi bisnis yang bersih. Bersih gitu sayang ya. Doktip, selamat siang Doktip. Thank you Doktip, Oke, thank ditunggu you ya, 15 sayang, ya. triliunnya. Oke, Terima sayang. kasih 15 triliunnya. Thank you, bye. Assalamualaikum. Semangat Doktip, semangat menghadapi buzzer-buzzer Doktip. Sehat-sehat ya sampai pulang nanti Agustus. Thank you. Doktip, Sehat, kalau bisa Doktip. sekali saja nanti datang di sidangnya Nikmir di bulan Agustus ketika Doktip pulang. Tapi Say. Jangan lupa bawa orang-orang Ambon ya Doktip, Doktif. semangat. Jangan Orang gentar Ambon. Doktip. Ngapain? Doktif kan sudah bilang tandang ke gelanggang meski seorang diri. Selama itu kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. mantap. Ya. Sehat-sehat Ya Allah. Doktip ya, sehat Oke? selalu Oke Doktip. ya. Agustus ke Jakarta nanti kalau bisa nanti kita langsung ke sidangnya Nikita Mirzani bersama. Oke. Jangan lupa bawa Lecia. Bye. Oke, bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Muah, muah, muah. Ya Allah. Oke guys, dengan berakhirnya dengan Puas ya kalian ya, puas kan? selesaikan, guys. Ih, puas banget, Besti. Puas banget.